biara. 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 Itu biaranya, itu biara tempat di mana uskup tinggal. Ya, jadi diharapkan dengan parokia ini iman ortodoks akan dapat menyebar di kota Bogor ini dan dapat dikenal oleh warga Bogor dan sekitar. Ini satu-satunya? Baru satu-satunya. Baru satu. Diharapkan nanti akan berkembang luas. Ya. Perkembangannya. Kami umat sekitar berapa ya? 60 orang. 60 orang. Lumayan ya, puji Tuhan. Ya. Baik perkembangan. Dan kebanyakan ya bisa dibilang mayoritas itu Gen Z atau milenial yang muda-muda. Iya. Karena anak-anak Gen Z itu lebih menyukai sesuatu yang apa ya, yang masuk akal dan make sense menurut mereka, dan mereka akan mencari apa ya, bukti-bukti apakah ini yang asli, saya pengen yang asli. Nah, saya mencari seperti ini dan bertemulah dengan gereja ortodoks gitu. Memang generasi sekarang kan butuh sesuatu yang betul-betul ada faktanya. Ada fakta, gitu. Ada betul. fakta sehingga mereka bisa tahu lebih detail gitu ya. Betul. Baik Romo, terima kasih keterangannya dan penjelasannya. Kami termasuk orang yang dicerahkan hari ini gitu ya. Baik, tapi Romo, dari rekan-rekan kami ada yang mau bertanya sedikit sama Romo. Boleh, silakan. Ya, dimulai dengan Ibu Lucy. Silakan Bu Lucy. Romo, Ya. gereja ortodoks dikenal dengan liturgi yang indah dan penuh simbol. Ya. Bisa dijelaskan, Romo, apa makna teologis dan liturgi tersebut dalam kehidupan kita? Ya, untuk berbicara liturgi itu adalah berbicara tentang sesuatu yang menjadi inti dari kehidupan dari keimanan ortodoks ya. Karena kita liturgi bukan sekedar liturgi, tapi seperti yang diajarkan oleh gereja, lex orandi, lex credendi. Kita mengimani apa yang kita doakan, kita mendoakan apa yang kita imani. Jadi, sumber teologi dari iman ortodoks bukan di sekolah, bukan, tapi di altar. Ya. Jadi di dalam sebuah liturgi ortodoks itu kita mengutip ratusan ayat Alkitab, puluhan bahkan ratusan ya Mazmur, dan kita meliturgikan Alkitab. Jadi kalau di Alkitab itu bukan cuma kita baca, kalau di dalam ortodoks Alkitab kita liturgikan, Alkitab kita gambar di dalam ikonografi, Alkitab kita nyanyikan di dalam seni mengidung. Ya. Jadi liturgi adalah salah satu tempat di mana, salah satu sarana di mana umat itu belajar dan mengalami Allah sendiri. Karena di dalam gereja ortodoks itu ada dua bagian liturgi, yaitu liturgi katekumen dan liturgi orang percaya. Pada liturgi katekumen itu meniru liturgi di dalam sinagoge Yahudi, di mana umat belajar kitab suci. Di dalam sinagoga itu kita belajar kitab suci. Jadi orang Yahudi itu kalau ngumpul di sinagog itu mereka melakukan Bible study. Ya. Itu yang kita lakukan di part pertama dalam liturgi. Nah, lalu sesudah khotbah ya, sesudah homili, jadi di liturgi katekumen diakhiri dengan homili atau khotbah. Selesai khotbah, dimulai lagi liturgi orang percaya. Nah, di masa lalu di zaman kerajaan itu yang belum dibaptis itu disuruh keluar. Jadi di sini ada katekumen keluarlah katanya. Jadi di sejarahnya itu yang belum baptis itu keluar, dan yang udah percaya ini melakukan liturgi di tempat lain. Karena selama 300 tahun pertama kekristenan itu dikejar-kejar sama pemerintah Romawi. Jadi mereka itu beribadahnya nyumput. Bersembunyi. Karena kalau sampai ketahuan habis. Ya, makanya takutnya ada penyusup kan.
Ya. Nah, salah satunya itu. Jadi banyak juga yang menyusup Diisolasi dulu. diisolasi. Katekumen keluarlah gitu. Ada jadi di sesudah homili itu ada. Ya. Nih. Yang masih terekam di dalam apa ya, di dalam liturgi. Ya, ini liturgi umat percaya kan. Nah, tapi sebelumnya ada. Nah, ini homili. Semua katekumen keluarlah ya Ibu ya. Oh iya. Semua katekumen keluarlah, semua katekumen, jangan sampai ada katekumen yang tertinggal. Berarti ada historical. Ada. Di setiap liturgi Ya. ada historicalnya. Ya. Dan ya tapi ini sempat hilang ya. Liturgi bagian ini sempat hilang karena pada masa Kekaisaran Bizantium itu 100% kerajaan Bizantium udah ortodoks. Makanya udah nggak ada lagi katekumennya. Karena mereka semua udah bukan katekumen gitu. Jadi ini sempat hilang, sempat ditiadakan, tetapi begitu iman ortodoks kembali dikabarkan keluar wilayah kerajaan Kekaisaran Konstantinopel, Bizantium, ini diadakan lagi. Jadi untuk di Indonesia ini diadakan lagi. Tapi kita sekarang nggak mengusir ya, karena konteksnya sudah beda. Iya. Yang belum dibaptis tetap ada di sini. Ya, Tetap di konteks sini. Dulu dengan sekarang beda. Ya, beda. Nah, dilanjutkan dengan liturgi umat percaya. Liturgi umat percaya adalah konsekrasi roti dan anggur. Jadi di dalam gereja Katolik itu disebut sebagai liturgi Ekaristi ya. Kalau di kita, kalau di Ortodoks itu liturgi umat percaya. Berarti yang melakukan, yang menerima sakramen perjamuan kudus adalah umat yang sudah dibaptis, yang sudah percaya, yang sudah beriman, sudah menghidupi iman Ortodoks ya. Jadi dibagi dua, dan itu meniru pola ibadah di Bait Allah sebenarnya. Iya. Jadi orang Yahudi itu beribadah di sinagog dan di Bait Allah. Pola liturgi umat percaya itu meniru Bait Allah. Jadi kalau dilihat desain gereja Ortodoks ini seperti Bait Allah. Oh iya. Harusnya ada satu tempat lagi yaitu narthex ya, karena Romo kita belum punya narthex ya. Jadi ada tempat di mana seperti lilin ditaruh di pasir gitu. Iya. Jadi tempat orang naruh lilin. Iya. Itu namanya narthex. Narthex adalah pelataran di dalam Bait Allah Salomo. Ini adalah ruang kudus. Ruang Ini. kudus, Ya. Ini adalah ruang Maha Kudus. Ya, itu simbol. Iya. Ini Yang adalah membaginya. ini adalah penggenapan dari Bait Allah Salomo. Ini nggak boleh masuk. Iya. Jadi yang masuk ke sini hanya Romo dan putra altar dan orang yang khusus sudah di blessing ya. Ya. Jadi Romo boleh berdiri atau gimana? Silakan. Romo di sebelah situ. Bro. Berdiri ya. Silakan. Nah, Kami duduk saja. ya. Jadi gini. Jadi ini bukan meniru ya, terinspirasi atau merupakan kelanjutan dari Bait Allah Salomo. Karena di dalam Bait Allah Salomo itu di ruang Maha Kudusnya ada apa? Itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian kita genapi di dalam Injil. Ya. Di dalam Injil. Lalu ada apa lagi? Ada mana? Ya. Mana kita genapi di dalam tubuh Kristus. Oh. Terus apa lagi? Tongkat Harun. Harun. Tongkat Harun kita genapi di dalam rahimnya Maria. Ya. Karena tongkat Harun adalah tongkat yang mati tapi bisa Itu bertunas. Sama dengan rahim Maria yang perawan yang bisa melahirkan. Ya. Jadi Maria, makanya di sini ada ikon Maria besar ya. Ini bukan berarti kita menyembah Maria, enggak. Jadi gini, ini namanya ikon Pantokrator. Oh iya. Allah Sang Firman, Sang Logos bertahta di surga dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Sang Firman ini turun ke rahimnya Maria. Jadi kalau di gereja Ortodoks yang asli itu bentuknya kubah. Kubah, karena dia akan turun, Sang Firman ini akan turun ke sini, ke rahimnya Maria. Ini adalah ikon rahim Maria.
Jadi disebut sebagai ikon Platitera ton Uranon, yang artinya lebih besar daripada surga. Karena rahimnya Maria menampung yang tidak bisa ditampung oleh surga sendiri. Karena Allah adalah Allah yang maha besar, ya. Kristus Sang Logos adalah Allah yang maha besar, yang bahkan surga sendiri tidak bisa menampung. Dia bisa berdiam selama 9 bulan di dalam rahimnya Maria. Makanya rahim Maria disebut sebagai lebih besar daripada surga. Gitu. Ini inkarnasi. Dari sini masuk ke sini, di mana tubuhnya, dia mempersembahkan tubuhnya kepada orang percaya. Gitu. Jadi ini ke sini, gitu. Dari sini diteruskan kepada umat. Gitu. Ya. Jadi ini sederhana ya, tapi kalau di gereja ortodoks yang full itu benar-benar ada ceritanya lah gitu. Ya. Kalau ini cuman penggambaran secara umum. Ya. Dan ini Romo kasih tahu ini ada namanya kain namanya anti-mention. Ya. Ya, boleh di sini. Silahkan. Ya. Ya, sampai situ aja. Nah, ini kain anti-mention ini adalah tempat di mana roti dan anggur dikonsekrasi. Ya, harus ada kain ini. Harus ada kain ini. Ini izin dari episkop kepada Romo Presbiter untuk melayankan perjamuan sakramen. Ya. Dan ini kain bukan sembarangan. Ini memiliki relik 3 orang martir. Tulang dari 3 orang martir. Ya, ini martir Saint Karalambos, Saint Cosmas Aetolos, dan satu lagi Romo lupa. Ya, jadi ini ditaruh di sini. Karena apa? Karena martir adalah saksi gereja. Ya, ini adalah relik dari martir suci. Ya, Indonesia belum punya martir, jadi martirnya ini martir Yunani. Ya, ini kain ini dibuat di Yunani, di kota Ioannina. Waktu itu Romo kebetulan hadir di sana. Jadi di atas kain ini sakramen dipersembahkan. Tuh. Jadi liturgi umat percaya ditandai dengan dibukanya kain ini. Jadi misalkan Romo ke hutan nih, mau liturgi asal bawa ini, Romo bisa. Tapi tanpa ini Romo nggak bisa liturgi. Ini otoritas dari uskup kepada Romo Presbiter untuk melakukan sakramen gitu. Nah, ini ikonnya pun ikon Yesus yang dikuburkan. Menunjukkan roti dan anggur yang berada di atas kain ini adalah tubuh dan darahnya sendiri. Gitu. Di dalam gereja ortodoks, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, bukan hanya simbol. Ya, bukan hanya ini adalah lambang dari tubuhku, enggak. Ini benar-benar tubuhku, makanya tidak bisa dipegang. Jadi Romo nanti memberikannya dengan sendok. Ya, jadi beda dengan gereja Katolik, kita pakai sendok, dan jadi rotinya roti sendiri dimasukkan ke anggur, lalu disendokkan gitu, disuapkan ya. Jadi gini, mangap terus disuap gitu ya. Jadi ini adalah penggenapan dari liturgi di Bait Allah kalau yang di sini. Dan liturgi umat percaya adalah penggenapan dari bait suci. Jadi kalau liturgi katekomen adalah penggenapan dari model dari sinagog, liturgi umat percaya adalah penggenapan dari bait Allah gitu. Nah, satu lagi, kita memiliki seni gereja, ya. Dan seni gereja ortodoks itu sangat sangat luar biasa, baik itu seni ikon dan seni musiknya. Jadi bisa dilihat ini. Ini adalah notasi Bizantin namanya. Ya. Ini adalah musik tertua di dunia. Ya. Silakan. Ini not tertua di dunia yang sudah masuk UNESCO lah. Sudah diakui UNESCO sebagai musik tertua. Musik Gregorian yang dimiliki oleh Gereja Barat yang menjadi
inspirasi dari musik klasik itu ngambilnya dari sini. Karena Gregorius Agung, Paus Gregorius Agung yang menciptakan musik Gregorian itu pernah belajar di Konstantinopel. Jadi dia belajar ini, ya. Dan ini lagu ini, Bu. Ya. Kereke caritomeni theotoke partene exugarane tileno ilios tis dikeos sinis Christos oteos simon fotisos tu sens koti efrenu kesi presbitadike dexamenos enangales ton elefteron tinton psikonimon Karisomenonim ketinanastasi. Ya, jadi mirip dengan orang ngaji. Iya. Karena musik orang Arab, karena bahasa Yunani. Musik makom yang dikenal oleh Islam sekarang itu berasal dari sini. Jadi kita mengenal ada 8 modes, namanya oktoikhos atau 8 ikhos, 8 nada. Itu di Bizantin, di Syria ada, dan Muslim Arab ya itu menciptakan makham, namanya makham. Makham itu berdasarkan ini 8 juga, jadi ada Nahawan, Ras, Bayati, ada 8 pokoknya. Ya, jadi musik gereja ini telah mempengaruhi baik musik klasik dengan jalur Gregorian dan musik Timur Tengah pada umumnya gitu. Ya, menarik ya. Luar biasa, Romo. Kami mendengarkan luar biasa. Keterangannya luar biasa. Kami baru dengar juga. Iya. Terima kasih banyak nih, Romo ya. Iya. Waduh, kita semua di sini dapat penjelasan yang sangat detail. Kemudian Romo masih ada nih kira-kira teman-teman kita yang mau tanya yang kedua ya. Pertanyaan. Silakan. Baik, Ya. Kedua, Romo, Silakan. bagaimana sistem kepemimpinan di gereja ortodoks bekerja? Siapa yang memimpin dan bagaimana keputusan diambil? Jadi gereja ortodoks itu menggunakan ya sistem sinod. Kita di bawah pemimpin tertinggi adalah uskup ya, berarti kita mungkin bisa dikategorikan sebagai episkopal ya. Episkop tertinggi, lalu di bawahnya ada romo presbiter saya, lalu ada lagi jenjang diakon, romo diakon. Jadi kita mengikuti apa yang kisah para rasul, ini lakukan gitu. Jadi di dalam kisah para rasul itu dikatakan para rasul kemudian melantik 6 orang diakon. Ya, ya, ada salah satunya yang paling terbesar adalah Stefanus. Ya, makanya Stefanus di dalam gereja kita disebut sebagai Diakon Agung Stefanus karena beliau adalah martir pertama ya, martir pertama dan diakon agung disebutnya. Ya, diakon fungsinya itu adalah jenjang terendah di dalam klerus ya, di dalam keimaman gereja ortodoks itu diakon. Di bawah diakon ada lagi hipodiakon atau di bawah diakon itu diakon muda lah gitu. Jadi sebelum dia menjadi diakon, dia akan menjadi hipodiakon untuk beberapa saat dan kemudian dia akan ditahbis menjadi diakon. Diakon itu fungsinya untuk membaca doa, membaca litani. Jadi misalkan kayak ada litani-litani, itu tugasnya diakon. Ya, diakon. Dengan damai sejahtera mari kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itu diakon. Nah, tugas romo presbiter adalah blessing. Karena bagi mula semua kemuliaan hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Nah, itu romo tugasnya. Romo presbiter tugasnya menutup litani, tapi yang membaca litani adalah diakon. Ya. Dan diakon juga berfungsi untuk mengatur gereja sebenarnya. Jadi rumah tangga gereja itu idealnya diatur oleh seorang diakon. Ya, karena romo fokusnya adalah belajar. Karena dia yang mengajar umat. Ya. Dan memang alasan pertama munculnya diakon adalah karena para rasul itu merasa tidak puas
karena saya harus berkonsentrasi untuk berkhotbah, tapi karena banyaknya kebutuhan ini saya jadi nggak bisa berkonsentrasi, kata Pak Rasul kan gitu. Kemudian dilantiklah para diakon ini. Jadi jenjang pertama di paling bawah adalah diakon. Lalu ada presbiter atau penatua. Ya, penatua di dalam Kisah Para Rasul itu bahasa aslinya presbiteros. Presbiteros itu adalah orang-orang yang ditahbiskan di dalam Kisah Rasul 14 oleh para rasul untuk menjadi pengganti-pengganti mereka. Ada jenjang apa ya? Berarti untuk naik ke posisi jabatan itu Oh iya, ada pendidikan khusus. ada ya. Jadi ya coba Romo sambung dulu ya. Jadi para rasul itu mentahbiskan para penatua di Kisah Rasul 14. Nah, lalu kalau kita baca Timotius, Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk menasihati para penatua. Itulah muncul jabatan episkop atau penilik jemaat di dalam perjanjian baru. Di dalam terjemahan LA itu menjadi penilik jemaat. Penilik jemaat itu bahasa aslinya adalah episkopos. Ya. Episkopos kemudian menjadi bahasa Arab al-uskuf. Al-uskuf menjadi uskup gitu. Ya. Di dalam bahasa Inggris menjadi bishop gitu. Ya, gitu. Jadi diakon, lalu ada presbiter, lalu ada catatan tentang seorang Timotius yang baru berumur 23 tahun yang dibilang janganlah orang-orang memandang kamu sebab kamu muda. Itu konteksnya adalah Timotius menjadi seorang episkop untuk ngasih tahu presbiter-presbiter yang senior-senior ini yang susah diatur ini gitu. Ya. Jadi itu konteksnya itu. Jadi Timotius adalah seorang episkop. Tapi di masa lalu, di awal-awal itu episkop dengan presbiter itu tidak terlalu hampir sama lah gitu. Tapi kemudian dijadikan dibikin kayak lebih teratur lagi diakon, presbiter, episkop. Jadi penentu keputusan tertinggi otoritas ada di episkop. Dan ini dibuktikan dari tulisan para bapak gereja. Ignatius misalkan, Ignatius itu adalah anak kecil yang dipangku oleh Tuhan Yesus. Nah, Ignatius, yang matinya dimakan singa itu. Dia menulis tulisan-tulisan ya, misalkan tulisan Ignatius kepada Magnesia, kepada Korintus dan seterusnya. Dia katakan, hendaklah kalian patuh kepada episkop sama seperti patuh kepada Kristus. Hendaklah kalian menghormati para presbiter seperti kalian menghormati para murid, para rasul. Jadi diibaratkan episkop adalah Yesus, presbiter adalah murid-murid para rasul. Dan hormatilah diakon sebagai pelayan kalian. Gitu. Jadi memang sistem 3 trimatra ini diteruskan. Karena trimatra ini adalah kelanjutan juga dari agama Yahudi sebenarnya. Di agama Yahudi ada juga 3. Ada Lewi, ada imam, ada imam kepala atau imam besar. Gitu. Lengkap sekali. Lengkap. Terima kasih. Nah, kemudian ini ada kawan Ya, lagi yang boleh, mau silakan. bertanya lagi. Silahkan. Silakan Pak. Baik, Romo Martinus ini menarik, semakin menarik. Jadi pertanyaan saya tadi sebenarnya Romo udah singgung sedikit tentang ada ikon ya, Ikon. simbol-simbol ya kan. Sebenarnya pertanyaannya adalah simbol-simbol ini secara makna teologi ortodoks ini bagaimana? Ya, coba ya. Misalkan nih, seni gereja adalah bisa dibilang pagar yang memagari ajaran. Jadi ajaran gereja, ajaran para rasul itu harus dipagari. Supaya apa? Supaya tidak mengalami serangan atau inovasi. Contohnya misalkan, di dalam ikon Kristus ini ada makna teologis yang menjelaskan siapa itu Kristus. Kita lihat ada berapa warna di sini. 1, 2, nih.
1, 2, 3 ya. Di dalam bajunya, aduh sorry. Di dalam jubah Kristus itu ada berapa warna? 3 ya. Biru melambangkan langit, menunjukkan Kristus adalah Allah. Ini coklat kemerah-merahan adalah tanah liat, menunjukkan Kristus adalah manusia. Kuning strip adalah lambang kebangsawanan, menunjukkan dia adalah keturunan Raja Daud. Jadi kalau ada yang bilang Yesus bukan Allah, loh, sejak 2000 tahun yang lalu gereja sudah menggambar Kristus adalah Allah dengan ikonografi. Karena ikonografi ini abadi, tidak bakal berubah. Gak mungkin orang menginovasi ikonnya. Ajaran bisa diinovasi, tapi entar dulu. Gambarannya Biru bro, biru adalah apa namanya, langit ya. Digambarkan kebalikannya dengan Theotokos. Ini merahnya di luar, merahnya di dalam, birunya di luar. Ini birunya di dalam, menunjukkan Kristus di dalamnya Maria. Ini adalah warna kemanusiaan. Tapi Maria pernah mengandung yang ilahi di dalamnya, makanya digambarnya di dalam. Itu. Dan ini dikatakan tangan Maria, misalkan tangan Maria selalu menunjuk kepada bayi Kristus, menunjukkan inilah yang harus kau sembah. Dan ini ada 3 bintang, menunjukkan Theotokos, perawan sebelum melahirkan Kristus, perawan pada saat melahirkan Kristus, dan perawan sesudah melahirkan Kristus. Ya. Ini dilambangkan dengan bintang, ada 3 bintang. Jadi banyak, misalkan ikon apa lagi ya, yang paling terkenal adalah ikon Tritunggal, cuman kita nggak punya di sini. Ya. Seperti itu. Jadi ikon-ikon ini adalah, misalkan apa ya? Misalkan ini, kita bisa tahu nih, misalkan ikon ini. Ini ikon tulisannya Matius. Ya. Matius. Ada stripnya seperti Tuhan Yesus. Menunjukkan apa? Menunjuk bangsawan. Matius adalah pemungut cukai. Dan dia memiliki strata sosial tinggi. Lalu dia memegang sebuah kitab. Menunjukkan apa? Dia adalah penulis Injil. Ini Petrus. Petrus cuman bawa scroll, nggak bawa buku. Menunjukkan Petrus tidak menulis Injil atau buku ya. Gitu. Jadi dari hal-hal kecil ini di dalam gereja Ortodoks kita bisa apa ya? Memahami iman itu dengan cara hanya melihat. Karena sebenarnya ikon itu dibuat sebagai Alkitab bergambar atau apa ya, multimedia mungkin ya. ya sekarang sudah ke situ ya. Ya. Jadi lebih mudah orang. Lebih mudah karena umat Kristen di abad pertama, kedua itu kebanyakan nggak bisa baca, buta huruf. Karena kebanyakan yang gabung ke Kristen tuh budak, Oh. orang-orang terzolimi lah gitu. Bukan orang kaya. Di abad kedua, abad ketiga mulai ada gerakan kemunculan dari orang-orang para filsuf, ya kayak Justinus Martyr, Origenes, itu kan orang-orang pintar, tapi itu generasi sesudahnya. Sebelum mereka muncul di abad-abad pertama akhir, itu yang ikut kekristenan itu kebanyakan hampir 90% buta huruf, mereka nggak bisa baca. Makanya digunakan ikon, Ya, supaya lebih mudah. supaya lah mengerti. Ya, seperti kayak gini kan, Ya, gampang neranginnya, betul. nggak harus kamu baca ayat Galatia gitu, nggak ada ya. Lebih cepat orang menangkap Nah, mencernanya. betul. Ya. Betul. Oh, ya. Itu fungsi ikon. Fungsi ikon. Jadi ikon bukan tanpa makna, bukan disembah, bukan di apa ya. Ikon digunakan memang untuk sarana penghormatan. Ibaratnya kita melihat foto dari orang tua kita gitu. Almarhum. Ya, ya. Kita kan kadang-kadang Bisa kalau mengingat, mengingat, memorial, terus ya. kalau kita kangen gimana? Kita cium kan? Ya. Apakah kita menyembah
Tidak. Iya enggak kan? Betul. Kita karena ekspresi aja. Ya. Jadi pada saat kita masuk ke dalam gereja, kita mencium ikon ini bukan sebagai penyembahan, tapi sebagai ungkapan apa ya? Hai gitu. Ya, ya. Hai. Lebih mudah untuk Iya. mencerna lah. Ya, pikiran. karena memang ini keluarga kita gitu. Para kudus ini keluarga kita. Theotokos keluarga kita. Ibu kita gitu. Karena kita makan tubuh dan darah Kristus, otomatis kita menjadi anaknya Theotokos. Karena Allah itu tidak berdaging. Dia mengambil daging dari rahim Maria. Dan daging dan darah yang kita makan itu adalah hasil dari daging Maria. Secara otomatis, suka tidak suka, orang Kristen harusnya menjadi anak Maria. Karena kita menyatu dengan Kristus, Ya. kita menjadi anak-anak Satu Allah. saudara lah ya. Iya. Satu saudara. Dalam Kristus. Iya. gitu ya. Wah, luar biasa ini ya. Wah, kita dapat pencerahan luar biasa ini dari Ortodoks. Ya. Satu lagi Romo dari Ya, teman kami. silakan. Dunia sekarang ini dipengaruhi oleh teknologi. Ya. Bagaimana gereja Ortodoks mengembangkan tradisinya di tengah. Nah, ini ya seperti yang Romo tadi singgung ya. Fenomena di Bogor lah gitu. Kebanyakan yang datang ke sini milenial atau Gen Z. Ya. Jadi memang terjadi pergeseran ya. Jadi pada saat generasi X, ya generasi kita lah, Ya. X itu kan Belum pengennya Z ya, belum milenial, jadi kan X, milenial, Ya. terus Z. Pada saat generasi X ini orang tuh seneng dengan yang sesuatu yang modern. Wih gila ya, keren banget ya gerejanya, modern gitu, gerejanya keren banget, cool banget gitu, kekinian banget gitu. Ya. Nah, tapi di era sekarang justru kebalikan, orang tuh jenuh gitu dengan sesuatu yang masa gereja kayak panggung ya gitu. Masa gereja kok kayak gini? Emang Tuhan Yesus kayak gini? Mereka tuh Gen Z tuh seperti itu pemikirannya. Dan mereka udah mulai nggak suka dengan khotbah yang berapi-api kayak Hillsong atau yang teriak-teriak. Mereka udah jenuh dengan semua itu, bener. Karena Romo mendengarkan sendiri keluh kesah mereka. Romo ngapain sih orang itu teriak-teriak? Bilang aja kita juga nggak budek kan, kita juga ngerti gitu. Kalau anak zaman sekarang gitu seperti itu. Dan mereka itu mencari gitu. Dan justru lucunya gereja Ortodoks berkembang pada saat COVID sebenarnya. Oh. Iya. Pada saat Iya, COVID iya. semua orang di rumah nggak ngapa-ngapain, terus Romo Daniel memberikan YouTube. Betul, ya YouTube-nya berkembang. Ah, Kita bisa tahu langsung. pengajaran-pengajaran. Sesudah COVID selesai, pada datang semua Ya, betul. minta bergabung semua gitu. Jadi memang ya kehendak Tuhan, atas kehendak Tuhan ya justru gereja Ortodoks berkembang melalui medsos, melalui teknologi, melalui internet. Ya. Karena memang itu yang terjadi di Indonesia terutama dan di Bogor. Dan di Bogor ini semua pasti yang datang ke sini bilang, saya tahu Ortodoks dari Pak Bambang. Habis dari Pak Bambang, terus saya nemu channel YouTube Romo Aji, Romo Daniel. Ya udah ke sini gitu. Selalu gitu ceritanya seperti itu gitu. Nggak pernah, jarang yang diinjili secara personal, itu jarang. Ya. Jadi memang kebanyakan dari media sosial. Atau dari TikTok, dari apa tuh, debater kita tuh kayak si Agatha gitu. Agatha ya sekarang udah larikan udah nggak di sini lah gitu. Tapi ya saya tahu Ortodoks dari Agatha gitu misalkan. Ya jadi dari medsos semua Pak gitu. Jarang yang dari personal malahan gitu. Dan untuk mempertahankannya kita bikin kayak misalkan channel ikonografi. Justru itu semakin tersebar gitu. Karena memang kayak gini-gini kan orang nggak banyak tahu ya. Iya, betul. Saya juga baru Baru tahu.